Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, ternyata berita tersebut tertangkap dan dengar oleh Sultan Syahrir. Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender. Keberadaan kita di sini yaitu untuk melancarkan rencana kita menuju ke kemerdekaan Indonesia. Tapi Bu, Jepang masih menguasai Indonesia karena Nusantara masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mendapatkan kabar gembira untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu, Bu. Saya mendapatkan info itu dari radio luar negeri. Maka dari itu, saat ini terjadilah kekosongan kekuasaan dari wilayah Indonesia. Sungguh kabar gembira. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas lagi, Bung. Saat ini Jepang sudah tidak lagi berkuasa di Indonesia karena telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera proklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia? Ya, saya setuju dengan itu. Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita ke rumah Bung Karno dan Bung Hatta untuk membicarakan hal ini. Pak, kalian setuju? Setuju! Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti ini? PPKI adalah buatan pembentukan dari Jepang, Bu. Jangan sampai proklamasi kemerdekaan kita ada campur tangan dari Jepang. Maka dari itu, kita sepakat untuk menolak hadiah dari Jepang. Kemerdekaan ini haruslah kita yang menyusunnya sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, mari kita menuju ke rumah Bung Karno untuk membahas hal ini. Saya dan golongan pemuda yang lain akan membantu merebut kekuasaan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Permisi, Bu, apakah Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh, Bapak ada di dalam. Ada keperluan apa ya? Ada hal yang kami bicarakan dengannya. Baik, silakan masuk.
ada yang datang mencari. Siapa tuh? Para pemuda katanya ingin membicarakan hal penting. Baik, kasih dulu. Silakan duduk. Saya mendapat kabar dari istri saya bahwa ada hal yang harus dibicarakan. Apakah itu sangat penting? Penting. Jadi begini, Jepang itu telah menyerah kepada tentara sekutu, sehingga Indonesia sedang mengalami kekosongan kekuasaan. Dan kami kemarin sudah merapatkan bahwa hasilnya kami ingin Bung Karno dan juga Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Secepatnya akan saya proses, namun akan saya bicarakan dulu kepada anggota PPKI lainnya. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi, karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan jika kita langsung memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sendiri, nanti kita bisa berbahaya dan itu adalah hal nekat, kita bisa diserang oleh Jepang. Justru itu, saat ini Jepang bukanlah penguasa Indonesia, Bung. Jadi untuk apa menyanyiakan kesempatan ini? Nanti saja setelah kita membicarakan hal ini dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat dengan PPKI terlebih dahulu, Bung. Saya takut Jepang mengetahui rencana kita dan menghalangi kita untuk merdeka. Tapi PPKI adalah satu-satunya jalan untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baik, akan saya rundingkan dengan golongan tua terlebih dahulu. Baiklah kalau begitu, kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, para golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggal kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana, Bung? Para pemuda mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan kemerdekaan Indonesia ini dengan matang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang ingin menguasai negeri ini. Selain itu, permasalahan kemerdekaan yang akan dilaksanakan dari sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda. Jalan pikiran mereka masih pendek. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan kemerdekaan ini dengan matang agar tidak jadi hal-hal yang tidak kita inginkan lagi. Agar juga ini tidak menjadi berantakan. Baiklah, Bung. Berarti kita semua telah sepakat. Sepakat? Terima kasih. Terima kasih. Mari. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sedangkan golongan tua bukan mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar Jakarta agar mereka terbebas dari pengaruh Jepang? Lalu di mana? Bagaimana kalau kita ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Iya, bagus. Saya setuju. Bagaimana? Kalian semua setuju? Setuju! Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Soekarno dan Muhammad Hatta pun dibawa ke Rengas Dengklok. Apa ini? Bukan kami Bang. Tunggu dulu. Saya mengizinkan asal saya dan Putri ikut. Baiklah, kalau begitu silakan kalian bersiap-siap. Kami akan menunggu di luar. Baik. Assalamualaikum. Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelangkaan kami, Bu, tapi ini demi keselamatan. Kami ingin membicarakan tentang proklamasi kemerdekaan ke Indonesia ini, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI nanti? Mengapa harus nunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin proklamasi tanpa campur tangan Jepang.
pendapat itu memang benar. Tapi untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, kita masih butuh bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanyalah omong kosong belaka? Apa yang akan melakukan? Tak selamanya kita harus menunggu janji manis Jepang itu. Kita harus proklamasi sekarang juga demi rakyat-rakyat yang bertahun-tahun terbelenggu di tanah sendiri. Mereka berhak bebas dan sekarang saatnya. Tenanglah saudara-saudaraku, mari kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Bung Saleh tolong lepaskan ikatan Bung Hatta, dan Bung Latif tolong lepaskan ikatan Bung Soekarno. Bung Karno, Bung Hatta, tolong ikuti saya. Saya mengerti tentang pertimbangan kalian berdua, tetapi kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Tetapi apakah kita bisa? Apakah ini semua akan bisa dilakukan? Tentu, kalau kita berusaha bersama, semua pasti bisa. Para pemuda di Jakarta sedang berusaha menyusun strategi agar serangan Jepang tidak dapat mengganggu kemerdekaan kita. Bagaimana Bung Karno? Baik, saya setuju untuk proklamasi kita tidak akan mendapatkan campur tangan Jepang. Tunggu dulu. Gimana kacamata saya? Syukurlah kalian baik-baik saja. Lalu bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan Jakarta sudah bersiap? Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Mari, Bu. Bagaimana kita akan membuat teks proklamasi kemerdekaan, Bu? Bagaimana kalau kita pergi ke rumah Laksamana Maeda? Dia seorang petinggi perwira tinggi Jepang dan dipastikan sangat aman. Dia juga mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, kita pergi ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami ingin menemui Laksamana Maeda. Baik, sebentar saya panggilkan. Selamat malam, ada apa Bung? Mohon maaf, kami mengganggu malam-malam. Kami perlu tempat untuk membicarakan mengenai kemerdekaan yang akan kami laksanakan esok hari. Apakah benar begitu? Kalau begitu silahkan masuk Bung. Silakan duduk Bung. Sebenarnya saya ikut bergembira atas kabar itu. Silahkan kalian gunakan semua yang kalian butuhkan di sini. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Oh ya, sebentar saya ambilkan. Ibu, Terima kasih. silahkan kalian gunakan tempat ini sepuasnya. Saya izin untuk istirahat terlebih dahulu. Terima kasih. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih, hamba. Bagaimana dengan menandakan hal ini? Menurut saya, teks proklamasi tidak perlu ditandatangani oleh Amerika. Bagaimana jika saat ini ditandatangani oleh semua Indonesia seperti Amerika saat mereka membuat teks proklamasi kemerdekaan mereka? Jangan, kita harus berbeda dengan masa lain. Kita tidak boleh sama dengan masa lain. Lalu bagaimana? Saya mengusul jika yang menandatangani ini adalah Karno dan Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Usulannya Pak Bu. Bagaimana hadirin? Setuju? Setuju! Telah gugur
Kalau ketik tes reklamasi ini, Bu. Baik, Bu. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba. Ini, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Ibu karena sudah menemani saya melewati masa-masa yang sulit ini. Iya, terima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh ya, apakah kalian sudah merencanakan proklamasi yang akan berlangsung? Sudah, untuk proklamasi upacaranya besok kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya karya ciptaan Supratman. Oh ya, bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Ya Allah, lupa. Bagaimana kalau beliau saya membuat bendera itu? Tapi ibu hanya mempunyai kain merah dan putih, Pak. Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa Bu, yang penting kita mempunyai bendera sekarang dulu. Masalah itu, yang penting kita mempunyai niat. Baiklah Pak, bagaimana jika benderanya dinamai Sang Saka Merah Putih? Baiklah, kita akan menamai benderanya Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap untuk mempersiapkan proklamasi. Ya Bu. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal. Sri Murti, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai simbol kejayaan bangsa kita. Siap, Ibu. Akan saya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Wara, sang, orang wale, Barat! Rak!